Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di RDS Education. Ya, saya akan membahas tutorial implementasi data mining dengan metode algoritma a priori dalam menentukan pola pembelian obat dengan perhitungan data menggunakan MS Excel. Sebelum saya bahas lebih lanjut, jangan lupa klik notice subscribe now dan notice bell-nya agar Anda mendapatkan education tutorial berikutnya. Baik, kita lanjutkan ya. Saya mengambil sumber referensi dari https://amic.com /id main index php sitis artikel view 41. Data mining adalah proses ekstraksi informasi dari kumpulan data melalui penggunaan algoritma dan teknik yang melibatkan bidang ilmu statistik, mesin pembelajaran, dan sistem manajemen database. Data mining digunakan untuk ekstraksi informasi penting yang tersembunyi dari dataset yang besar. Dengan adanya data mining, maka akan didapatkan suatu permata berupa pengetahuan di dalam kumpulan data-data yang banyak jumlahnya. Algoritma a priori adalah algoritma pengambilan data ya dengan aturan asosiatif atau asosiasi rule ya. Asosiatif ini hubungan. Untuk menentukan hubungan asosiatif suatu kombinasi item association rule yang dimaksud dilakukan melalui mekanisme penghitungan support dan konfidensi dari suatu hubungan item gitu ya. Nah, sebuah rule asosiasi dikatakan interesting jika nilai support adalah lebih besar dari minimum support dan juga nilai konfidensi adalah lebih besar dari minimum konfidensi. Nah, berikut ya. Langkah atau cara kerja a priori. Satu, tentukan minimum support. Kedua, iterasi pertama, hitung item-item dari support, transaksi yang memuat seluruh item dengan men-scan database untuk item set 1. Setelah item set 1 didapatkan, dari item set apakah di atas minimum support? Apabila telah memenuhi minimum support, satu item tersebut akan menjadi pola frekuensi tinggi. Ketiga, iterasi 2 ya. Untuk mendapatkan dua item set harus dilakukan kombinasi dari k item set sebelumnya. Kemudian scan database lagi untuk hitung item yang memuat support ya. Item set yang memenuhi minimum support akan dipilih sebagai pola frekuensi tinggi dari kandidat. Keempat, tetapkan nilai k item set dari support yang telah memenuhi minimum support dari k item set. Kelima, lakukan proses untuk iterasi selanjutnya hingga tidak ada lagi k item set yang memenuhi minimum support gitu ya. Nah, formula pencarian nilai support dan konfidensi ya. Nilai support sebuah item diperoleh dengan rumus berikut. Support A berarti item A ini ya. Jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi. Sedangkan nilai support dari dua item diperoleh dari rumus berikut. Support A irisan B atau A intersection B sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi total transaksi. Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk konfidensi dengan menghitung konfidensi aturan asosiatif A mempunyai hubungan B ya. Nilai konfidensi dari A ya hubungan B diperoleh dari rumus konfidensi sama dengan P ya, B atau A ya sama dengan jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dari jumlah transaksi mengandung A. Nah, di sini saya mengambil sampel ya dari artikel tersebut ya, yang ditampilkan di sini ada transaksinya itu adalah ini transaksi yang pernah terjadi gitu ya. Transaksi yang pernah terjadi yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ya. Nah, di tanggal 1 item
obatnya itu adalah yang terbeli Kaditek, Asamefenamat, Amoxicillin, Redoxon, Sangobion. Di tanggal 2 transaksinya item obat ya yang terbeli ini adalah Sanmol, Cepradosil, CDR, Redoxon. Terus sampai dengan adalah di transaksi 20. Oke. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya menggunakan MS Excel ya untuk mengetahui ya perhitungan ya tutorial dari algoritma a priori dengan langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan di atas ya. Maka kita akan lanjutkan ya data ini kita olah ya, kita proses dengan MS Excel. Baik, saya lanjutkan ya, kita bahas menggunakan MS Excel ya, tutorial implementasi data mining dengan metode algoritma a priori dalam menentukan pola pembelian obat dengan perhitungan data menggunakan MS Excel. Ya, sampel data dari transaksi penjualan ya, kalau Anda lihat sudah saya tuliskan di sini ya. Nah, kembali ya biar kita nanti lebih mudah di dalam melakukan scan dari setiap transaksi ya, dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 ya. Nah, maka yang berikutnya ya, kita bikin tabel ya. Ini tabel pertama saya anggap sebagai pola transaksi penjualan obat ya. Ini tabel pertama transaksi penjualan obat. Terus di sini adalah tabel, kita bikin tabel kedua yaitu format tabulator data transaksi ya. Pada transaksi penjualan obat dibentuk tabel tabulator yang mempermudah dalam mengetahui berapa banyak item yang ada dibeli dalam setiap transaksi pada tabel 2. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, ini adalah mulai dari transaksi ini ya, terus kita ambil semua itemnya ini ya, kita lihat ya kemunculan transaksinya dia dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 ya. Di sini semua ini ada amoxicillin ya, dari tanggal 1 sampai 20 ada amoxicillin, ada anastan ya, ada amoxicillin, anastan, asamefenamat, ada CDR, ada cepradosil, ada Kaditek, ada Noflamin ya, ada Redoxon, ada Sanmol ya, ada Sanmol. Kita lihat lagi ada Sangobion dan ada Metronidazole. Nah, oke, baik. Nah, setelah kita buat ini ya di transaksi pertama, amoxicillin ini kita lihat ya. Nah, kita bisa lihat amoxicillin ini di transaksi pertama ada tidak ya gitu ya. Ternyata ada. Maka kalau ada dia adalah 1 ya. Kalau di transaksi pertama dia tidak ada, maka kita anggap dia 0. Karena di transaksi pertama untuk amoxicillin dia ada, maka 1. Nah, di transaksi kedua kita scan lagi di sini ya, untuk amoxicillin ya ternyata dia tidak ada, maka dianggap 0 gitu ya, tidak ada transaksinya. Di transaksi ketiga tanggal 3 ya, kita cek lagi ya, ada nggak amoxicillin? Ada ya, maka muncul 1 ya. Maka berikutnya transaksi tanggal 4 ya, amoxicillin juga ada ya. Tanggal 5 ya, kita lihat juga ada amoxicillin. Tanggal 6 ya, amoxicillin kita lihat tidak ada, maka 0 ya. Tanggal 7 ya, amoxicillin ada 1 ya. Tanggal 8 amoxicillin ya tidak ada ya, 0. Tanggal 9 tidak ada ya. Tanggal 10 ya ada ya, 1 ya. Ya maksudnya muncul transaksinya. Nah, berikutnya tanggal 11 amoxicillin tidak ada. Tanggal 12 tidak ada ya, kita lanjut. Tanggal 13 kita cek ya, amoxicillin ada 1 ya. Terus tanggal 14 amoxicillin ada 1 ya, maka tampilkan 1-nya. Tanggal 15 tidak ada transaksinya, maka 0. Tanggal 16 transaksinya ada ya untuk amoxicillin. Tanggal 17 ya transaksinya ada untuk amoxicillin ya.
tanggal 18 transaksinya untuk amoksilin ya. Tanggal 19 tidak ada transaksinya untuk amoksilin. Tanggal 20 ya, kita lihat amoksilin ada ya. Baik, nah ini artinya ya, saya jelaskan lagi jangan sampai salah persepsi bahwa amoksilin di tanggal 1 ada transaksi ya, di tanggal 2 tidak ada transaksi itu ya. Nah begitu juga buat yang lain, item set obat ya, item obat lain seperti Anastan, Asam Mefenamat, CDR, Sepradosil, Kaditek, dan semuanya ini kita melakukan yang nama scan database-nya ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Apabila tanggal 1 ada, maka ya kita kasih 1. Apabila di tanggal 1 tidak ada transaksinya, maka ya kita kasih 0 ya. Itu seterusnya ya sampai tanggal 20. Saya rasa itu cukup bisa dipahami ya mengenai kita pembuatan format tabular data transaksi ya. Ini ya, jadi jangan sampai salah ya. Dan saya ingatkan pengecekan data ini pun harus detail ya, harus jangan sampai ada yang salah di dalam kita menentukan 001 ini nih, karena akan berakibat pada transaksi di sini tidak sama dengan fakta sebenarnya. Nah kalau kita lihat amoksilin ini ya, dari 20 transaksi ya, dari tanggal 1 sampai 20 ada 12 transaksi atau di 12 tanggal transaksi kemunculannya yaitu untuk amoksilin. Maka kita sum saja ini nilainya, kita tarik. Nah, dan yang lain rata-rata ya, untuk Anastan ya ada 4 ya, ada 4. Terus untuk Asam Mefenamat ada 12 setelah dijumlahkan. Ya saya rasa itu untuk berikutnya. Saya rasa cukup jelas ya. Nah sekarang kita langkah berikutnya adalah ya, di dalam algoritma a priori adalah pembentukan item set. Nah kita akan bentuk satu item set ya. Berikut ini adalah penyelesaian berdasarkan data yang sudah disediakan ya, pada tabel 2 ya, proses pembentukan C1 atau disebut dengan satu item set ya, dengan jumlah minimum support sama dengan 40% dengan rumus sebagai berikut. Nah 40% dari mana? Yaitu berarti kita harus mencari dulu ya nilai dari pembentukan satu item set. Nah satu item set itu berarti satu item obat gitu ya. Nah rumusnya ini adalah support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A, berarti transaksi item obat ya dibagi dari total transaksi. Nah seperti ini saya sudah isi tapi saya hapus dulu ya, saya hapus dulu. Nah ini ya. Nah kita bikin yang namanya tabel 3 yaitu support dari satu item, berarti satu item ya, mulai dari mana gitu loh ya, dari amoksilin, Anastan ya, Asam Mefenamat, CDR ya, Sepradosil, berikutnya Kaditek, berikutnya Novitamin, Redoxon gitu ya, berikutnya Sanmol, berikutnya Sangobion, berikutnya Metronidazole. Berarti ini ada 13 item ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 maaf 13, ada 11 item ya. Nah kita lihat di sini ada 11 item ya di dalam pembentukan item set tersebut. Nah ada 11 item, maka kita lakukan sekarang ya, yaitu support dari setiap item. Nah bagaimana caranya? Maka di sini adalah ya jumlah ya, jumlah ini kita sebenarnya sudah dapatkan dari di tabel kedua ya, tabel format tabulator data transaksi ya. Amoksilin ini ya sudah ada 12 ya transaksinya ya. Nah maka enter aja. Nah ini 12. Nah maka rumusnya tinggal adalah support A sama dengan jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi, berarti sama dengan jumlah transaksi mengandung A ya, yang 12 dari amoksilin
ya dibagi dengan total transaksi. Berapa total transaksinya? Adalah berapa? 20 ya. Ada 20, kita bagi aja 20 ya, maka kita enter. Nah, ini 60% ya. Saya kasih percentage ya. Kalau Anda kok saya nggak munculnya 0, gitu Pak ya. Nah, ini Anda menggunakan, kita pilih yang namanya percentage gitu ya. Nah, 60. Nah, yang berikutnya adalah Anastan gitu ya. Kita lihat lagi yang berikutnya Anastan. Anastan ini ya, nah ini dia Anastan, berarti 4 ya yang muncul. Kita enter aja, maka kita kasih dia rumus ya. Rumusnya itu ini ya, dibagi dari 20 ya, 20 adalah jumlah transaksinya. Oke, kita sudah dapatkan gitu ya. Nah, yang berikutnya ya yang asapenamat ya, ini adalah 12 ya. Di sini kita sama dengan aja dulu ya. Ada 12 ya, kita enter ya. Berikutnya sama dengan ya, dibagi dari jumlah tanggal transaksinya 20. Nah, berikutnya CDR ya, CDR ini ada 11 ya. CDR sama dengan 11 ya. Kita enter gitu ya. Berikutnya sama dengan ya, dibagi jumlah transaksinya 20. Berikutnya Sepradosil ya. Sepradosil kita lihat adalah 9 ya, maka kita enter ya. Rumusnya sama dengan jumlah transaksi mengandung A ini ya, item set obatnya bagi dari 20. Oke, nah kita lanjutkan sama dengan berikutnya Kaditek ya. Kaditek ini ada 7 ya, kita enter sama dengan 7 dibagi 20 yang dapat 35% ya. Non filamin sama dengan kita lihat ya, non filamin 7 juga ya. Berikutnya rumusnya sama dengan dibagi 20 ya. Oke, berikutnya redoxon ya, kita redoxon, kita dapatkan 9, kita enter. Berikutnya sama dengan dibagi dari 20. Oke, berikutnya Sanmol ya. Sanmol kita lihat. Nah, Sanmol ini, nah ini ada 8 transaksi yang munculnya sama dengan yang dibagi 20. Oke, berikutnya Sangobion ya, kita lihat Sangobion. Nah, ini Sangobion ada 1 ya, kita rumusnya ya, jumlah, jangan lupa jumlah transaksi mengandung A per total transaksi ya, ini dibagi 20. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir adalah metronidazole ya gitu ya. Kita lihat di sini ya. Nah, ini dia ya. Ini kita lihat yang ini 1 ya, sama dengan dibagi dari 20. Oke, kita sudah dapatkan ya. Kalau tadi kita menentukan jumlah minimum support 40%, ya sebenarnya itu kita harus melakukan dulu yang namanya scan ya, scan database dari tabulator 2 ya, dimana untuk satu item set itu berarti satu item ya, satu item obat dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ya. Tanggal 1 ya dia muncul, tanggal 2 dia muncul ya, misalnya tanggal 3 tidak muncul. Nah, itu dia adalah total. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini dia, kita tinggal ambil aja di sini, nah kita pindahkan. Nah, maka nilai di sini ya, yang di atas daripada minimum support 40% ya, kita bisa tandakan di sini ada, saya gedekan ya, yaitu amoksilin ya 60%, berikutnya asapenamat 60%, CDR 55%, sepradosil 45% ya,
berikutnya redoxon 45% dan sunmol 40%. Berarti sama dengan lebih besar dari minimum support yang kita ambil. Nah, maka saya sudah ketikkan di sini ya, dari proses pembentukan item set pada tabel 3 dengan minimum support 40% dapat diketahui yang memenuhi standar minimum support yaitu pada pembentukan obat ya amoxicillin, acefenamat, CDR, cepradosil, redoxon dan sunmol ya. Kemudian dari hasil satu item set akan dilakukan kombinasi dua item set pada tabel 4 ya. Berarti sesuai dengan rumusnya ya di sini ya. Kalau Anda lihat rumus yang tadi ini ya, kita tentukan minimum support sudah, kedua iterasi pertama hitung item set transaksi ini sudah. Maka kita kalau tersebut akan menjadi pola frekuen tinggi ya di iterasi pertama. Maka kita lanjut ke langkah ketiga di sini ya, iterasi kedua ya untuk mendapatkan dua item set. Oke, kita lanjut ya di sini tadi berikutnya. Nah, kombinasi dua item set yaitu proses pembentukan C2 atau disebut dengan dua item set dengan jumlah minimum support 40% ya. Nah, kita lihat ya, dapat diselesaikan dengan rumus berikut ya. Support AB. AB ini A berarti dan B ada dua item gitu ya, yaitu misalnya itu apa sih? Misalnya amoxicillin dan anastan gitu ya. Nah, tadi kan kemunculannya di sini adalah amoxicillin, acefenamat, CDR, cepradosil, redoxon dan sunmol. Maka kita akan melakukan yang nanti kombinasi dua item ini, amoxicillin, acefenamat nih A dan B. Sama dengan PA irisan dari B ya, dan support AB ini support AB sama dengan PA irisan dari B support AB. Maka rumusnya support AB ini sama dengan ya jumlah transaksi mengandung A dan B per ya transaksi tersebut gitu ya. Nah, contohnya ini saya kasih lihat ke Anda ya. Saya hapus dulu ya di sini. Oke. Nah, kita lihat ya jumlah amoxicillin dan acefenamat kira-kira berapa sih jumlahnya ya kemunculannya di transaksi dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 20. Nah, kita naik ke atas ya, kita lihat di atas yang tadi. Oke, saya kecilkan dulu. Caranya gini aja nih ya. Nah, ini saya hapus tadi bekas yang tadi ya. Kita kan ya. Oke, kita lihat ini kan di sini adalah kombinasi yang pertama kita adalah yaitu antara amoxicillin dengan acefenamat berdasarkan apa? Yaitu yang kemunculnya amoxicillin, acefenamat, CDR, cepradosil, redoxon dan sunmol. Nah, di sini juga jadi kombinasinya amoxicillin, acefenamat, amoxicillin, CDR, amoxicillin, cepradosil, kombinasi amoxicillin, redoxon, kombinasi amoxicillin, sunmol ya, kombinasi acefenamat, CDR. Nah, seterusnya sampai redoxon, sunmol. Oke, saya rasa tidak mudah dipahami ya, bukan tidak mudah dipahami, tidak sulit ya. Maksudnya tidak sulit dan mudah dipahami. Oke, kita lihat sekarang di sini kombinasinya antara amoxicillin, acefenamat. Nah, maka nah di sini aja saya cek berdasarkan scan saja, scan dari pola transaksi penjualan obat. Ya, di sini ya tadi adalah kombinasinya yang pertama adalah amoxicillin, acefenamat. Nah, kita lihat di sini. Nah, ada nggak amoxicillin kombinasi dan acefenamat? Ada. Oh, ada nih. Kita tandakan aja dulu. Ini berarti muncul di transaksi pertama, muncul pertama. Yang berikutnya di transaksi kedua ada nggak? Ya nggak ada. Di transaksi ketiga ada amoxicillin, acefenamat. Berarti sudah dua kali transaksi ya di tanggal 3. Ya, ini maksudnya dua ini adalah dia sudah dua kali muncul transaksi ya di tanggal 1 dan tanggal 3. Kita cek lagi tanggal 4. Acefenamat dan amoxicillin ada ya, berarti yang ketiga udah muncul transaksi. Berikutnya di tanggal 5
amoksilin dan asepenamat ada, oh ada, berarti ini yang keempat ya. Berikutnya di tanggal 6 ada nggak ya? Nggak ada. Tanggal 7 ada nggak? Tidak ada ya. Tanggal 8 ada nggak ya? Kita lihat tidak ada ya. Tanggal 8 tidak ada juga. Tanggal 10 amoksilin asepenamat ada ya. Berarti ini sudah muncul yang ke berapa tuh ya? Kelima ya. Kelima. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang berikutnya di tanggal 11 ada nggak pemunculannya asepenamat, amoksilin? Nggak ada. Tanggal hanya 1 ya, berarti nggak dihitung. Tanggal 12 tidak ada. Tanggal 13 amoksilin dengan asepenamat ada ya, berarti ini yang ke-6 ya. Nah, berikutnya KDT asepenamat dan amoksilin ada di tanggal 14, berarti ini yang ke-7 ya. Berikutnya kita lihat lagi ya, asepenamat nggak ada. Tanggal 16 ada ya, tanggal 16 berarti ini yang ke-8 ya. Berikutnya tanggal 17 ya, amoksilin ya dengan asepenamat tidak ada. Tanggal 18 ada ya, tanggal 18 berarti ini yang ke-9. Berikutnya tanggal 19 ini tidak ada, tanggal 20 juga tidak ada. Berarti dia munculnya sebanyak 9 kali kombinasi dari asepenamat dan amoksilin dari transaksi tanggal 1 sampai 20. Maka ini kita jumlahnya berarti 9 kali kemunculannya. Maka rumusnya jangan lupa ya. Jangan lupa support AB ini jumlah transaksi mengandung A dan B. Maksudnya apa? Mengandung transaksi A dan B ini berarti 2 item nih, amoksilin dan asepenamat ya, 9 dibagi jumlah transaksi gitu ya. Jumlah transaksinya ada berapa? Ya tadi ada 20 ya. Maka di sini kita tinggal sama dengan ya, sama dengan 9 dibagi dari 20 gitu ya. Nah, berarti sebesar berapa? Kita lihat 45% ya. Berarti kemunculan amoksilin asepenamat di item set kedua yaitu adalah 45%. Nah, lanjut berikutnya kombinasi amoksilin dan CDR. Nah, kita lanjut lagi di sini ya. Nah, kita hapus dulu ya yang bekas tadi kita melakukan scan database-nya dari setiap transaksi tanggal 1 sampai transaksi tanggal 20 ya. Jangan lupa di sini ya amoksilin CDR. Nah, amoksilin CDR kita lihat di tanggal 1 ada nggak amoksilin CDR? Tidak ada. Tanggal 2 tidak ada. Ya, kita lihat lagi tanggal 3 amoksilin CDR ada 1 ya, ada ya. Berikutnya tanggal 4, tanggal 5 ya tidak ada ya. Kita lihat tanggal 6 tidak ada, tanggal 7 tidak ada, tanggal 8 tidak ada, tanggal 9 tidak ada, tanggal 10 tidak ada, tanggal 11 tidak ada, tanggal 12 juga tidak ada, tanggal 13 kita lihat amoksilin CDR juga tidak ada, tanggal 14 amoksilin CDR ada nih ya. Berarti yang kedua ya, kedua. Yang berikutnya adalah tanggal 15 amoksilin CDR tidak ada. Amoksilin CDR ini ada ya, tanggal 16 ya, berarti yang ketiga. Berikutnya tanggal 17 amoksilin CDR tidak ada. Tanggal 18 kita lihat amoksilin CDR ada ini ya, berarti yang keempat. Ya, berikutnya tanggal 19 tidak ada ya. Terus tanggal 20 amoksilin CDR ada ya, berarti ini yang munculnya yang kelima. Berarti kesimpulannya kombinasi dari amoksilin CDR ada 5 kali transaksi ya, dari tanggal 1 sampai 20 ya. Ada 5, berarti di sini adalah 5 aja kita isi ya. Berikutnya rumusnya jangan lupa, yaitu jumlah transaksi mengandung A dan B kombinasi amoksilin CDR ya. Berarti 5 dibagi dari jumlah transaksinya tadi ada 20. Oke gitu ya.
Kita lanjutkan ya, berikutnya kombinasi antara amoksilin dan sepradosil ya. Amoksilin dan sepradosil. Kita hapus dulu scan database ininya. Nah, kita lihat amoksilin dan sepradosil di tanggal 1 tidak ada. Amoksilin tidak ada, amoksilin dan sepradosil ada satu ya, tanggal 3 ya. Berikutnya amoksilin tanggal 4 tidak ada, tanggal 5 tidak ada, tanggal 6 tidak ada, dan tanggal 7 tidak ada, cuma amoksilin saja. Tanggal 7 tidak ada, tanggal 8 tidak ada, tanggal 9 tidak ada, tanggal 10 tidak ada, tanggal 11 amoksilin sepradosil nggak ada, tanggal 12 tidak ada, tanggal 13 amoksilin sepradosil ada ini ya. Nah, ini berarti yang kedua. Berikutnya tanggal 14 amoksilin sepradosil nggak ada, tanggal 15 amoksilin sepradosil tidak ada, amoksilin sepradosil tidak ada, tanggal 16, tanggal 17 amoksilin sepradosil juga tidak ada ya. Kita lihat tanggal 18 amoksilin sepradosil juga tidak ada ya. Amoksilin sepradosil tanggal 19 juga ada, berarti cuma 2 ya. Berarti 2 di sini ya. Kita lihat 2. Nah, berikutnya sama dengan 2 dibagi dari 20 ya. Nah, kita dapatkan ya, supportnya adalah 10%. Berikutnya amoksilin redoxon ya. Amoksilin redoxon, kita scan database-nya lagi di sini ya. Amoksilin redoxon di tanggal 1 ada ya. Amoksilin redoxon nggak ada, amoksilin redoxon, amoksilin dan redoxon tanggal 3 nggak ada ya. Tanggal 4 tidak ada, tanggal 5 tidak ada ya. Tanggal 6 kita lihat tidak ada, tanggal 7 tidak ada, tanggal 8 ya tidak ada, tanggal 9 ya kita lihat juga tidak ada ya. Tanggal 10 kita lihat juga tidak ada, tanggal 11 juga tidak ada, tanggal 12 juga tidak ada, tanggal 13 juga tidak ada, tanggal 15 nggak ada, tanggal 16 juga tidak ada, tanggal 17 nggak ada, tanggal 18 amoksilin juga tidak ada, tanggal 18 19 tidak ada. Nah, tanggal 20 amoksilin redoxon ada, berarti 2 ya. Berarti kita lihat di sini ya, 2 ya sama dengan 2/20 ya. Oke, kita lihat. Kita lanjutkan ya, amoksilin sanmol ya. Amoksilin sanmol, kita lihat amoksilin sanmol. Amoksilin sanmol ya, amoksilin sanmol tanggal 1 nggak ada, amoksilin sanmol tanggal 2 nggak ada, amoksilin tidak ada, tanggal 4 tidak ada, tanggal 5 ada ya 1 ya. Berikutnya tanggal 6 tidak ada, tanggal 7 tidak ada, tanggal 8 tidak ada, tanggal 9 nggak ada, tanggal 10 tidak ada ya. Tanggal 11 tidak ada, tanggal 12 tidak ada, tanggal 13 ada ya, berarti yang kedua. Berikutnya amoksilin sanmol ya tidak ada, tanggal 17 tidak ada, tanggal 18 tidak ada ya, tanggal 19 tidak ada, tanggal 20 juga tidak ada ya,
tanggal 20. Nah, tanggal 20 juga tidak ada. Ya, berarti dia kemungkinan hanya dua kali dari 20 transaksi. Dan kita enter ya. Nah, ini udah dapatkan rumusnya ya. Terus penjualan ini saya sudah dapatkan ya. Nilai-nilainya semua, maka saya dapatkan ya. Nah, maka dari kombinasi dua item set minimum support 40% dapat ikut dua kombinasi item setnya yang memenuhi standar minimum support, yaitu amoxicillin, acepenamat dengan supportnya adalah 45% ya. Kita lihat ini ya, amoxicillin, acepenamat 45%, dan satu lagi adalah Cepradoxil dan Sunmol 40%. Dan Sunmol dengan 40% dari hasil kombinasi dua akan dilakukan pembentukan 3 item set pada tabel 5 ya. Proses pembentukan C3 atau disebut dengan 3 item set dengan jumlah minimum support adalah 40%. Dapat diselesaikan dengan rumus sebagai berikut. Support AB, jumlah transaksi mengandung A, B, dan C ya. Kombinasinya ini lihat ya, ini adalah amoxicillin, acepenamat, cepradoxil, dan Sunmol. Nah, maka kombinasi di sini di nama itemnya ya, jadi amoxicillin, acepenamat, dan cepradoxil. Amoxicillin, acepenamat dengan Sunmol, amoxicillin, cepradoxil dengan Sunmol, acepenamat, cepradoxil. Paham ya? Nah, ini saya sudah telusuri ya, caranya juga sama ya. Kita ke tabel pola transaksi penjualan, kombinasinya 3 item tersebut ya. Kita telusuri satu persatu transaksi pertama sampai dengan 20. Nah, hasilnya ini adalah sama ya. Hasilnya adalah 3 kombinasi item ya, obat itu ya, yang amoxicillin, acepenamat, dan cepradoxil adalah 2. Berarti sama dengan berarti sama dengan ya 2 dibagi ya dari berapa jumlah transaksi itu adalah 20. Nah, ini berarti 10%. Nah, kita tarik aja. Nah, ini ternyata nilainya ini, supportnya ini di bawah minimum support 40% ya. Maka karena kombinasi 3 item set ini tidak memenuhi minimal support ya, item minimal support 40%, maka kombinasi 2 item set yang memenuhi untuk pembentukan asosiasi ya. Jadi 3 item set tidak bisa untuk pembentukan asosiasi. Nah, pembentukan aturan asosiasi ya, setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiasi yang memenuhi syarat minimum konfidensi dengan menghitung konfidensi aturan asosiasi A hubungan B ya. Minimum konfidensi ini sama dengan 70%. Kita dapat dari mana? Yaitu nanti hasil daripada hubungan antara amoxicillin ya. Jika membeli amoxicillin maka membeli acepenamat, jika membeli cepradoxil maka membeli Sun. Nah, nilai dari aturan A asosiasi B atau A hubungan B, konfidensinya ini ya PBA ya. Jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi oleh jumlah transaksi mengandung A. Nah, jika kita tadi membeli amoxicillin maka kita membeli acepenamat ya. Berarti kan amoxicillinnya itu tadi berapa ya? Kita lihat di sini ya. Amoxicillin itu adalah 9 ya. 9 ya, terus ya, kita lihat jumlah transaksinya mengandung A dan B ya. S ya, ini ya jumlah transaksinya mengandung A dan B. Kita lihat amoxicillin ya, kita lihat amoxicillin dan acepenamat. Nah, di sini amoxicillin berarti adalah 9. Nah, 9. Nah, ini saya kasih tanda petik aja 9 per ya. Karena berikutnya jumlah transaksi mengandung A ya. Transaksi mengandung A-nya itu berarti kan adalah amoxicillin. Nah, amoxicillin sendiri adalah jumlahnya itu transaksinya yang muncul itemnya adalah 12 gitu ya, 12. Maka kita lihat ya, kalau kita ini kan jadikan rumus 9 per 12 ya, maka adalah 0,75 kita kasih persentase. Kita pilih persentase ya, maka 75% kita besarkan ya. Kita besarkan.
maka dia dapat nilainya adalah 75%. Ya, jika membeli sepradosil maka membeli Sanmol ya. Kita lihat ya kombinasinya. Nah, sepradosilnya ini berapa? Nah, ini kan jika mengandung A dan B ya, maka kita sepradosil kombinasi dengan Sanmol ya. Mana sepradosil dengan Sanmol? Sepradosil dengan Sanmol ya, kita dapatkan angka transaksinya ini kombinasi dua ini adalah 8 ya. Ya, 8 per ya. Nah, ini kan dari sepradosil ya. Sepradosilnya itu kita sudah dapatkan, sepradosilnya adalah 9 gitu ya. Sepradosilnya 9. Oke, maka di sini ya sama dengan 8 per 9. Nah, ini kita kasih presentasinya saja ya. Nah, berarti dia ada 89%. Nah, ini artinya bahwa berdasarkan tabel 6 ya, obat yang paling sering dibeli oleh konsumen adalah sepradosil, Sanmol, amoxicillin, dan acetaminophen. Dengan diketahuinya obat yang paling sering dibeli konsumen, maka perusahaan dapat menyusun strategi ya dalam penentuan pembelian obat untuk menjaga ketersediaan obat yang dibutuhkan konsumen, dan juga dapat mengatur tata letak obat berdasarkan kombinasi atau set obat yang tertentu. Baik, nah ini adalah hasil penyelesaian ya, hasil penyelesaian dari pola persediaan obat dengan menggunakan algoritma a priori dan perhitungan data menggunakan MS Excel ya. Saya ngambil referensinya dari artikel yang saya sebutkan sebelumnya. Ternyata tidak, data perhitungannya itu ada nilai-nilai yang kurang valid. Maka di sini saya sudah membenarkan dan memvalidkan, dan juga hasilnya 75% ya untuk membeli amoxicillin dan acetaminophen dan sepradosil untuk membeli Sanmol. Baik, saya kira itu saja dari saya ya, bahwa perhitungan ini ya menjadi sebuah penelitian kita. Mungkin buat Anda ya, kalau ingin melakukan penelitian tentang sebuah transaksi penjualan, bagaimana mengetahui tentang mengatur stok persediaan, kita bisa menggunakan yang namanya data mining ya, dengan penerapan algoritma a priori ya. Data mining ini data transaksi yang pernah kita gunakan ya. Nah, baik ya, saya rasa itu saja ya dari saya ya. Jadi saya harapkan ya di sini apa yang saya jelaskan Anda bisa memberikan komen, pertanyaan ya, yang belum Anda merasa belum jelas, mungkin saya akan memberikan jawaban. Nah, baik, saya rasa itu cukup ya. Sebelum saya mengakhiri, jangan lupa klik subscribe now dan notice bellnya agar saya akan memberikan notice education berikutnya. Baik, saya akhiri ya tutorial ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua, sampai jumpa di channel RDS Education.